Allah itu tidak jauh, ada di hatimu. Sejauh doa itu ada di hatimu. Jadi kita tidak terikat. Mau sekarang, mau detik ini, mau besok, bisa berdoa di mana aja. Udah mau di WC bisa berdoa, di WC berdoa bisa, di kamar mandi bisa berdoa. Pak, jadi Bapak menyembah Tuhan di WC itu benar, Pak? Jadi Bapak ketika lagi berak di WC, Bapak nyembah Tuhan Bapak. Jadi pas Bapak lagi di WC, aku nggak bisa nahan ketawa soalnya. Bapak lagi di WC gitu terus Bapak menyanyikan kidung pujian gitu ya, Pak. Aku kayaknya nggak bisa tidur malam ini, betul. Entahlah apa yang merasuki diriku. Sungguh aku tak menyangka hal ini akan aku dengarkan dari seorang Kristen. Ternyata selama ini di dalam WC lagi boker gitu, kita boleh menyembah Tuhan gitu kan. Jadi pertanyaanku gimana caranya gitu loh, sambil boker terus nyembah Tuhan tuh caranya gimana, itu yang mau aku tanyakan sama Pak Tri. Apalagi boker terus kita menyanyikan kidung pujian gitu atau bagaimana sih gitu. Pak Tri kan lagi berak gitu kan. Pak Tri dalam nama Bapa, Roh Kudus dan Yesus gitu terus keren gitu. Iya. Terus dalam nama Bapa, Roh Kudus keren gitu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Selamat siang rekan-rekan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, semakin dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Di dalam perdebatan kali ini kita akan menampilkan perdebatan antara penginjil Tri Arsono versus Riva yang membahas tempat di manakah kita boleh menyembah Tuhan. Begitu. Nah, ada yang unik di sini, ternyata menyembah Tuhan itu boleh di WC, begitu kata Pak Tri. Nah, bagaimanakah selanjutnya tentang keseruan di antara perdebatan mereka? Mari kita simak video selengkapnya. Bukan itu maksudnya. Di mana-mana sudah bisa kita menyembah Tuhan, di mana-mana. Di sawah, di kamar mandi, di WC sudah bisa menyembah Tuhan. Karena penyembah-penyembah yang benar adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak terikat, jamnya tidak terikat. Nah, kenapa harus di gedung? Kenapa harus di gedung gereja? Kan kalau di gedung gereja kan ada sinar matahari, ada hujan. Jadi dibentuklah sebuah gedung disebut gereja. Kan begitu. Sebenarnya ibadah yang sejati adalah rumah Tuhan itu adalah di dalam dirimu sendiri. Roh Allah itu ada di dalam roh itu manusia itu sendiri. Jadi menyembah engkau di dalam roh dan kebenaran. Allah itu tidak jauh, ada di hatimu. Sejauh doa itu ada di hatimu. Jadi kita tidak terikat. Mau sekarang, mau detik ini, mau besok, bisa berdoa di mana aja. Udah mau di WC bisa berdoa, di WC berdoa bisa, di kamar mandi bisa berdoa. Jadi nggak terikat, nggak mesti harus di tembok ratapan yang orang jauh dicium-cium itu, bukan.
Sekarang kan udah pembaruan supaya manusia itu dapat bagian daripada Allah sejati itu, maka kita diperbolehkan di mana-mana berdoa, asalkan tapi jangan asal percaya kepada Tuhan, karena begitu engkau percaya kepada Tuhan, Anda diuji, Anda dilatih, Anda diberi tugas untuk melayani Tuhan. Panjang hidupmu, panjang perjuanganmu selama engkau hidup. Begitu Bapak, bukan asal percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Pak, jadi Bapak nyembah Tuhan di WC itu benar, Pak? Jadi Bapak ketika lagi berak di WC, Bapak nyembah Tuhan Bapak? Jadi Bapak Tuhan itu di dalam WC gitu? Atau ikut ke entahlah Pak, gimana itu? Jadi Bapak sambil berak itu sambil nyembah Tuhan di WC? Jadi Pak, kalau seandainya Bapak di WC gitu, jadi Bapak sambil nyembah Tuhan nyanyi-nyanyi gitu atau gimana Pak? Coba ya, kita kan namanya di sini kan Pak pengen tahu juga gitu kan, sama-sama berbagi ilmu lah gitu kan. Jadi pas Bapak lagi di WC aku nggak bisa nahan ketawa, soalnya Bapak lagi di WC gitu terus Bapak menyanyikan kidung pujian gitu ya Pak. Aku kayaknya nggak bisa tidur malam ini, betul. Entahlah apa yang merasuki diriku. Sungguh aku tak menyangka hal ini akan aku dengarkan dari seorang Kristen. Ternyata selama ini di dalam WC lagi lagi bokeh gitu, kita boleh menyembah Tuhan gitu kan. Jadi pertanyaanku, gimana caranya gitu loh, sambil bokeh terus nyembah Tuhan tuh caranya gimana, itu yang mau aku pertanyakan sama Pak Tri. Apalagi bokeh terus kita menyanyikan kidung pujian gitu atau bagaimana sih gitu. Itu sih yang pengen aku tahu. Sambil nggak bisa menahan ketawa. Aku maaf ya, aku orangnya kayak gini lah, jujur aku. Kalau ketawa ya ketawa aja aku. Pak Tri kan lagi berak gitu kan. Pak Tri dalam nama Bapa, Roh Kudus dan Yesus gitu, terus ceret gitu. Ya. Terus dalam nama Bapa, Roh Kudus ceret gitu lagi. Aduh ya ampun Pak Tri. Jadi Pak Tri kalau lagi berak gitu, apa yang teringatnya Pak Tri, kutanya. Jadi Pak Tri nyembah Yesus itu kan lagi berak gitu kan, tuh lagi keluar itu cemplung gitu kan, tuh Pak Tri dalam nama Bapa, Roh Kudus dan Yesus, plung gitu ya. Di dalam WC bisa berdoa, di kamar mandi bisa berdoa. Najis, apa yang najis? Emang tai itu bisa ke hati, masuk ke hati? Di situ kesimpulannya, Tuhan bukan melihat fisik, tapi Tuhan melihat hati. Tai sama hati itu nggak bisa bertemu, Bung. Cuman hanya tempat aja. Di jalan aja bisa berdoa sambil jalan. Di mana salahnya? Tapi kok di jalan ya lihat dulu banyak mobil apa enggak kan gitu. Bukan mesti harus di jalanan, di pinggir jalan. Emang ditabrak orang gila gitu. Di WC bisa berdoa, di WC, di kamar mandi bisa, nggak ada yang najis, sudah disuci putih bersihkan oleh darah kuasanya. Tinggal hatimu lah yang dipandang Tuhan, bukan fisik, bukan gaya menyembah, bukan baju berjubah putih, topi putih, bukan, tapi Tuhan melihat hati. Iya, aku paham lah, terserah Pak Tri lah. Pak Tri mau sedang ngapain berdoa nggak apa-apa. Cuman kalau teringatnya aku, Pak Tri kan lagi nahan berak. Lah terus Pak Tri bilang apa? Dalam nama Bapa, Yesus, Roh Kudus tuh keluar lah tai Pak Tri gitu. Aku
aku mau ngebahas ini sama Pak Tri. Jadi Pak Tri sambil boker gitu merenung lah Pak Tri akan kehidupan, berdoa lah sambil ngangkat tangan gitu. Terus sambil boker gitu, tangannya di pangku gitu, disatukan terus berdoa lah gitu. Ya ampun Pak Tri, Pak Tri ini orang terlucu yang saya baru kenal setelah Pak Lamsen. Setelah Pak Lamsen, Pak Tri nomor 2. Kayaknya sekarang Pak Tri nomor 1 lah. Saya ngomong tadi di dalam WC pun bisa berdoa. Saya nggak ngomong tadi sambil berak. Saya nggak ada ngomong tadi. Coba diputar ulang. Saya nggak ada ngomong sambil berak berdoa, nggak ada. Tapi saya ngomong di dalam WC, di kamar mandi, berdoa pun bisa, nggak salah. Cuman kamu tambah-tambahin dan kamu kurang-kurangi persis dengan di Al-Quran. Jadi kebenaran yang kukatakan tadi itu kamu kurang-kurangi atau kamu tambah-tambahin, kan gitu. Kamu putar ulang dah PN ku, putar ulang sekali lagi. Nggak ada aku mengatakan sambil berak berdoa, nggak ada. Paling kalau kita berak bisa nyebut, kalau susah keluar pasti nyebut, aduh Tuhan. Kalau susah berak pasti nyebut, siapapun orangnya pasti nyebut. Apalagi dia diabetes, pasti dia nyebut, berdoa, jelas. Tapi yang terutama aku ngomong tadi, jangan, aku kan ngomong di WC juga bisa, di dalam WC, di kamar mandi. Nah, mau saya ngomong lagi kedua, kalau Anda sakit, lagi diabetes, susah berak, pasti orang itu berdoa. Pasti orang itu berdoa. Karena orang percaya ini selalu mengandalkan Tuhan. Nggak pernah mengandalkan dokter, terutama Tuhan dulu. Pertama-tama dokter, ini kesombongan. Kalau mengandalkan dokter, kesombongan karena ada duit. Tapi kan kalau orang percaya itu selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dia meminta berdoa. Komunikasi ke Tuhan itu adalah doa. Doa adalah mengubah segala-galanya. Begitu Bu, Pak, Bu. Yang tadi saya katakan di dalam WC bisa, di dalam kamar mandi bisa. Dan masalah yang kamu sebut-sebut tadi, berak, bisa juga. Kalau kita diabetes, susah berak, pasti berdoa dong. Siapapun manusianya pasti berdoa. Itulah hebatnya Tuhan, itu ada di hati kita. Tuhan kami ada di hati kami. Tuhanmu hanya ada di bait gedung di tanah suci Mekah. Nah, itu. Atau di musola itu. Tuhan kami dekat, hanya dekat sejauh hati. Jadi kami nggak repot. Semua tahu saya, apa yang kamu bilang pun tahu. Kamar tidur, tempat tidur, tapi kadang-kadang dibuat sholat kok. Paham nggak Bapak? Kamar tidur dibuat berdoa, harusnya itu tempat tidur. Makanya itu disebut di situ berdoa, pergilah ke dalam kamar dan cucilah mukamu, berdoalah kau di situ. Nanti saya sebut ya, saya tampilkan ayatnya. Kalau memang kamar tempat tidur, berarti nggak boleh dong. Tapi di sini boleh. Pengajaranmu susah, sulit, tidak bebas. Kami ini bebas loh. Di mana aja pun kami bebas. Karena Tuhan sudah memperbarui dari hukum Taurat menjadi hukum kasih. Begitu Pak. Terima kasih Bapak. Gini Pak Bang Tri, terserah Abang lah. Itu kan hak Abang ya. Abang yang berdoa, terserah Abang lah. Kalau kami umat Islam memang kami akui, kami itu memang mengkuduskan nama Tuhan.
Dan dengan mengkuduskan nama Tuhan, kami pun harus bersuci sebelum kami menyembah Tuhan. Kami boleh sholat di tengah di tengah sawah juga boleh ketika kami bekerja. Kami boleh sholat di pabrik ketika kami bekerja. Kami boleh sholat di dalam kamar. Tetapi kami diwajibkan sholat di tempat yang suci dan bersih. Jadi tidak boleh di tempat pembuangan kotoran. Itu tidak boleh, karena bagaimanapun juga kami wajib mengkuduskan nama Tuhan kami. Tuhan itu maha suci. Dan selanjutnya adalah ketika kami melakukan sholat itu kami harus mensucikan diri kami juga. Jadi kami harus berwuduk dulu. Ketika kami habis berbuang air besar, kami harus berwuduk dulu. Itu adalah ketentuan umat Islam. Jangankan begitu, ketika Musa bertemu dengan Tuhan, dan dia bertemu dengan Tuhan, tapi yang dilihat hanya sosok malaikat, tidak ada di situ ditunjukkan sosok Tuhan. Musa melepaskan kasutnya, artinya begitulah kesucian Tuhan itu. Bahkan Bani Israel saja mensucikan nama Tuhan. Nah, kami juga begitu. Ketika kami hendak sholat, kami harus mentahirkan diri dengan berwuduk dulu. Jadi kami tidak boleh sembarangan sholat di dalam WC, dalam keadaan boker pun kami nggak boleh. Jadi tidak boleh kami sholat sembarangan. Kami boleh dimanapun sholat, tempat boleh, asal kami mencari tempat yang bersih dan suci. Gitu loh Pak Tri ya. Iya bang, kata abang di dalam WC bisa berdoa lagi pula. Abang ngapain di WC kalau nggak boker? Emang abang di WC ngapain? Hah? Ada kerjaan lain abang di WC? Hah? Emang kita di WC ngapain bang? Belum pernah aku tengok ada orang belajar di dalam WC. Ayo sudahlah bang, gak usah dibahas bang. Tutup aja lah masalah ini bang. Kasihan aku sama bang, nanti aku ketawa-ketawa. Lagi sakit perut aku bang, udah ketawa bang. Udah lah ya bang ya, udah terserah bang lah. Bang mau berdoa di WC ya boleh, mau berdoa di bawah tempat tidur juga boleh, mau berdoa di dalam diskotik juga boleh, mau berdoa di mana saja pun boleh. Terserah lah bang, gak apa-apa. Aku redo bang, rela aku bang. Rela aku relakan engkau berdoa di mana saja, mau di dalam WC, itu urusanmu. Asyik. Patri ya Patri, saya terima ya Patri. Sip Patri. Oke Patri, lanjutkan Patri, lanjutkan. Saya menyebut di dalam WC juga berdoa. Maksud saya itu di WC itu tidak dilarang berdoa. Itu maksud saya. Di dalam WC itu tidak dilarang. Walaupun pernyataanmu kau ngapain di WC, kan tempat berak. Loh, kok gitu pertanyaannya? Saya mengatakan di mana aja bisa berdoa, di WC pun bisa berdoa, nggak ada yang larang kan? Makanya di dalam Matius ayat 6, pergilah ke kamarmu, padahal kamar tempat tidur. Mestinya harus dilarang, itu tempat tidur kok tempat berdoa. Kan gitu Bu. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Bisa aja aku pergi ke, contoh, di rumah banyak orang, di kamar juga penuh, di kamar saya penuh orang karena banyak tamu. Saya mau berdoa, saya pergi ke WC loh, supaya nggak dilihat. Makanya kita itu berdoa jangan dilihat orang. Disuruh di kamar, apa yang tersembunyi itulah yang dilihat Bapak. Begitu Bu. Nggak ada yang larang di WC, nggak ada yang larang di kamar mandi, nggak ada. Memuji Tuhan juga di kamar mandi boleh, memuji Tuhan di WC juga boleh, nggak ada yang larang kok. Padahal memuji itu udah termasuk menyembah Allah, mengagungkan namanya. Begitu Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Dan di sini ya, Bapak ini mengatakan bahwa iya, di dalam WC pun tidak terlarang untuk berdoa kepada Tuhan, tapi perkaranya adalah kita yang berakal di sini akan berpikir. Jangankan kita, Bani Israel saja di dalam kitab-kitab mereka mengatakan mereka tidak mampu menyebut nama Tuhan itu, makanya mereka ganti penulisan Tuhan yang YHWH itu menjadi Hashem atau Adonai. Begitulah mereka, umat pilihan Tuhan itu, umat pilihan Tuhan loh Bani Israel,
mengkuduskan atau mensucikan nama Tuhan. Nah, begitulah mereka. Lalu umat Islam pun seperti itu. Umat Islam terlarang menyebut nama Tuhan, di tempat yang bernajis, di tempat pembuangan kotoran. Terlarang umat Islam, jangankan berdoa beribadah di dalam kamar mandi, WC, menyebut nama Tuhan pun ada rasa takut bagi umat Islam, karena begitulah mengkuduskan nama Tuhan dan mengkuduskan Tuhan itu sendiri. Ya, namun kita dengar sendiri bagaimana pemaparan bapak kita ini yang berbeda keyakinan dengan kita. Dia boleh berdoa, kalau berdoa tentu menyebut nama Tuhan dong. Berdoa di dalam, lagi di WC, yang ngapain kita di WC kalau bukan buang hajat ya, jadi kita orang normal akan berpikir begitu saja. Lagi pula kenapa harus ketika buang hajat berdoa? Apakah tidak ada tempat lain berdoa? Sedangkan Yesus mengajarkan perkara berdoa. Masuklah kamu ke dalam kamarmu, tempat yang tertutup, begitu di dalam Matius diatur cara berdoa itu. Sebagaimana Yesus dan juga Petrus pun bersembahyang pada pukul 3. Dia datang ke bait Tuhan tempat suci. Disitulah mereka melakukan sembahyang, berdoa. Jadi bukan tempat-tempat sembarangan yang diajarkan oleh Yesus berdoa. Namun ketika bapak kita ini mengatakan di WC, ya terserah, boleh berdoa, yaitu adalah hak mereka, dan kita sebagai umat Islam ya kembalikan kepada mereka. Amaluna a'malukum, amal kita adalah amalan untuk kita, amal mereka untuk amal mereka. Lakum dinukum waliyadin, agama mereka untuk mereka, agama kita untuk kita. Jadi intinya di sini kita berdialog, semoga semakin kita tercerahkan, semakin kita bisa memetik hikmah, manakah agama yang hak, manakah ya yang sebaliknya gitu. Dan tentu saja setiap agama itu berhak mengatakan agama inilah yang paling benar. Semua berhak mengatakan seperti itu. Namun Tuhan itu hanya satu, karena kalau memang Tuhan itu banyak, bagaimana, apakah mereka tidak akan bertengkar satu sama lain? Dan memang di dalam perjanjian lama pun, di dalam Yesaya 46 ayat 10, Yesaya 46 ayat 9, bahwa Tuhan katakan dia hanya satu-satunya Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya satu, dan dia di tempat tinggi untuk selama-lamanya, sebagaimana termaktub di dalam kitab Mazmur. Dan tentu karena dia tinggi itu, dia tidak layak dihinakan, tidak layak namanya disebut di tempat-tempat kotor begitu. Dan tidak layak kita sebagai manusia yang hanya butiran debu ini membawa-bawa namanya ke tempat-tempat yang tidak suci. Dan itu adalah ajaran Islam yang mensucikan nama Tuhan dan mensucikan sosok Tuhan itu sendiri. Jangankan memikirkan Tuhan itu seperti apa, membayangkan di mana Tuhan saja tidak boleh umat Islam. Karena apa? Kita tidak diberi pengetahuan tentang hal itu. Kita hanya diberi perintah untuk memintalah kepadanya. Mintalah kepadanya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Boleh di waktu lainnya. Kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan kita di dalam kamar mandi atau WC. Tidak boleh umat Islam seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, karena kita mensucikan nama Tuhan kita. Kita mengkuduskan nama Tuhan kita. Itulah artinya yang ketika kita mengimani nama Tuhan kita itu kudus, maka kita mengkuduskannya. Jadi tidak sembarangan kita menyebut nama Tuhan dimanapun sesuka hati kita. Karena kita jangan merasa sosok kenal dengan Tuhan lah. Kita ini entah siapa kita ini. Jangankan kita, bumi ini aja sangat kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Jadi ya itulah intinya. Semoga semua umat Islam yang melihat dan mendengar video ini, semoga dapat memetik hikmah, semakin memperkuat akidah bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama penuh solusi, agama yang mengkuduskan nama Tuhannya. Bukan cuma mengkuduskan nama Tuhannya, dan mensucikan diri apabila menghadap kepada ilahi Rabbnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kali ini dialog saya dengan saudara berbeda keyakinan.